Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatku? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk menjadi yang terhebat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang termokimia. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menentukan delta H reaksi. Cara menentukan delta H reaksi ini dapat digunakan berbagai cara. Yang pertama ada dengan menggunakan percobaan. Yang kedua ada delta H dengan menggunakan hukum Hess. Untuk yang pertama, kita akan menentukan berdasarkan percobaan. Untuk penentuan delta H berdasarkan percobaan, di sini kita harus mengingat bahwa Q lepas harus sama dengan minus Q terima. Q lepas dan Q terima ini, misalnya Q lepas ini kita adalah Q dari reaksi yang sedang berlangsung, dan Q terimanya adalah minus. Minus ini dia menunjukkan bahwa reaksi yang terjadi adalah dia reaksi eksoterm. Q terimanya yaitu Q larutan ditambah Q kalorimeter. Nah, dari Q reaksi dan Q larutan dan Q kalorimeter ini kita harus mengingat asas kekalan asas Black, yaitu yang mana besarnya kalor yang dilepas adalah sama dengan kalor yang diterima. Q reaksi dapat kita peroleh yang pertama dari Q larutan. Q larutannya yaitu rumusnya M C kecil kali delta T. Ini adalah untuk Q larutan. Sedangkan untuk Q kalorimeter adalah C besar kali delta T. Dapat kita berikan keterangan di sini bahwa M adalah massa larutan. Yang satuannya adalah gram. Kemudian C di sini ada 2C. Yang pertama untuk Q larutan adalah massa kali C. C di sini adalah sebagai kalor jenis larutan, yang mana satuannya adalah Joule per gram Kelvin
atau boleh Joule per gram Celcius, derajat Celcius. Kemudian C besar, nah ini kan ada C kecil, kemudian di C kalorimeter ada C besar. C besarnya ini adalah merupakan kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini untuk satuannya adalah Joule per Kelvin atau Joule per derajat Celcius. Kemudian delta T adalah perubahan suhu. Perubahan suhu. Untuk perubahan suhunya satuannya bisa derajat Celcius atau Kelvin. Baik, dari sini kita dapat menentukan delta H reaksi, sehingga delta H reaksi rumusnya yaitu menjadi Q reaksi dibagi dengan mol, atau mol kita simbolkan dengan N kecil. Ini adalah delta H, rumus delta H reaksi. Oke, selanjutnya kita membahas contoh soal pertama. Pada soal pertama, dilarutkan 6 gram kristal NaOH ke dalam kalorimeter yang berisi 100 gram air. Jadi di dalam suatu wadah, dalam wadah ini ada 100 gram air. Kemudian ditambahkan kristal NaOH, masanya adalah sama dengan 6 gram. Kemudian terjadi perubahan suhu dari 24 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Hitunglah entalpi pelarutan NaOH dalam air. Diketahui kalor jenis larutannya yaitu C kecil adalah 4,2 Joule per gram Kelvin. Kapasitas kalorimeter C besar yaitu sama dengan 11,7 Joule per Kelvin. Dan mRNaOH adalah sama dengan 40. Kemudian delta T-nya kita tulis delta T yaitu perubahan suhunya T2 min T1. T2-nya adalah 35 derajat Celcius dikurangi 24 derajat Celcius, yaitu hasilnya sama dengan 11 derajat Celcius. Karena ini sama-sama, langsung saja bisa kita ubah ke ini sama dengan Kelvin. Kemudian diketahui juga C kecil atau kalor jenis larutannya adalah 4,2 Joule per gram Kelvin. Kapasitas kalorimeternya adalah 11,7 Joule per Kelvin. Ditanya adalah delta H. Maka cara kita pertama, kita ingat bahwa rumus delta H adalah delta H sama dengan Q reaksi per mol. Kita ingat kembali bahwa Q lepas adalah sama dengan minus Q terima. Q lepas kita samakan dengan Q reaksi. Q terimanya adalah minus M C delta T ditambah dengan C kali delta T. Kita masukkan minus M-nya sama dengan 100 gram. Karena NaOH ini dalam bentuk kristal sehingga kita menggunakan massa pelarutnya.
massa pelarutnya, yaitu di sini adalah air, sehingga massa yang kita gunakan di sini adalah 100 gram. Dikali dengan C-nya adalah 4,2 Joule per gram Kelvin, kali delta T-nya adalah 11 Kelvin. Kemudian ditambah C kapasitas kalorimeter 11,7 Joule per Kelvin dikali delta T-nya adalah sama 11 Kelvin. Kita lihat dulu satuannya. Untuk satuannya gram bisa kita coret dengan gram. Gram ini bisa kita coret dengan gram, Kelvin dengan Kelvin. Kemudian ini juga sama, Kelvin bisa kita coret dengan Kelvin. Oke, itu untuk satuannya. Sehingga hasilnya adalah minus 100 kali 4,2 kali 11 adalah sama dengan 4620. Plus 11,7 kali 11 adalah 128,7, satuannya tinggal sama-sama Joule. Sehingga hasilnya sama dengan minus 4748,7 Joule, atau kalau kita jadikan kilojoule jadinya minus 4,7487 kilojoule. Setelah ini kita harus karena Ki reaksinya sudah ketemu, Ki reaksi, tetapi N-nya, mol dari NaOH ini belum kita temukan, sehingga langkah selanjutnya adalah harus mencari molnya NaOH. Molnya NaOH bagaimana rumusnya? Yaitu sama dengan massa dibagi mR NaOH. Masanya berapa? Masanya adalah 6 gram dibagi mR-nya adalah 40, sehingga ketemunya adalah 0,15 mol. Setelah mol NaOH ketemu, maka tinggal kita masukkan. Ki reaksinya tadi ketemu minus 4,7487 kilojoule dibagi dengan molnya adalah 0,15 mol, sehingga hasilnya adalah minus 31,658 kilojoule per mol. Ini untuk contoh soal yang pertama. Oke, untuk melanjutkan contoh soal yang kedua, yaitu di sini ada pada suatu percobaan direaksikan 50 mili larutan HCl, konsentrasinya adalah 1 m, 1 molar. Yaitu berarti di sini ada suatu wadah, dia terisi 50 mili HCl 1 molar. Kemudian dengan 50 mili larutan NaOH 1 molar. Jadi di sini ditambahkan 50 mili NaOH 1 m. Temperatur mula-mula berarti 29 derajat Celcius, berarti T1-nya adalah 29 derajat Celcius. Kemudian T2-nya pada saat bereaksi menjadi, berarti ini adalah T2. T2-nya adalah sama dengan 35,5 derajat Celcius. Dari T1 dan T2 kita bisa mencari delta T. Delta T adalah T2 minus T1. T2-nya adalah 35,5 derajat Celcius dikurangi 29 derajat Celcius, sehingga hasilnya adalah 6,5 derajat Celcius atau sama dengan 6,5 Kelvin.
Kemudian setelah temperatur, kalor jenis larutan. Kalor jenis larutan berarti C-nya dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 Joule per gram Kelvin. Jadi C larutannya sama dengan C atau kalor jenis air, yaitu sama dengan 4,2 Joule per gram Kelvin. Nah, di sini perlu diketahui bahwa rho itu massa jenis. Rho larutan atau massa jenis larutan adalah sama dengan rho air. Nah, karena di sini tadi kalor jenisnya larutan sama dengan kalor jenis air, sehingga rho larutannya juga sama dengan rho air, yaitu berapa? Rho-nya yaitu 1 gram per mililiter. Nah, rumus dari rho sendiri adalah sama dengan M per volume, massa per volume. Massanya adalah di sini rho-nya adalah 1 gram per mililiter. Massanya nanti kita cari, yaitu massa larutannya. Ini massa larutannya per volumenya adalah volume total. Volumenya adalah 50 mili HCl ditambah 50 mili NaOH sehingga 100 mili. Maka M larutan nanti bisa kita temukan 100 gram. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu ditanya A, tentukan perubahan entalpi, berarti sama dengan yang ditanyakan adalah delta H, karena penetralan adalah delta Hn. Yang kedua adalah tulis persamaan maaf di sini ada salah ketik, tulis persamaan termokimia reaksi. Jadi yang B adalah ditanyakan persamaan termokimia. Baik, kita jawab. Delta H tadi adalah rumusnya Q reaksi per N. Q reaksinya yaitu minus Q larutan ditambah Q kalorimeter minus mc delta T. Nah, Q kalorimeternya karena dia di sini C kapasitas kalornya tidak diketahui, maka ini bisa kita abaikan. Boleh diabaikan. Sehingga jadinya rumusnya hanya min mc kecil kali delta T. Sama dengan M-nya seperti yang kita sudah cari ini tadi, yaitu 100 gram. C-nya adalah sama dengan 4,2 Joule per Joule per gram Kelvin kali delta T-nya adalah 6,5 Kelvin. Sama seperti tadi, contoh soal yang pertama bisa kita coret gram dengan gram, Kelvin habis dengan Kelvin, sehingga hasilnya adalah sama dengan minus 2730 Joule. Kalau kita konversikan ke dalam kilojoule adalah jadi sama dengan minus 2,730 kilojoule. Ini baru ketemu Q reaksi. Kemudian untuk molnya, Q reaksinya kita masukkan ke rumus ini ya. Q reaksinya tadi ketemu minus 2,730 kilojoule per N-nya berapa? N-nya yaitu menghitung dari N-nya
HCl saat sudah dicampurkan dengan NaOH. HCl saat sudah dicampurkan dengan NaOH, maka nanti dia akan menjadi NaCl plus H2O. NaCl ini adalah merupakan suatu garam. Kemudian kita hitung untuk mencari molnya NaCl, karena setelah HCl dicampur dengan NaOH itu menghasilkan NaCl, maka mol yang kita pakai nanti adalah molnya NaCl. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan menggunakan pereaksi pembatas. Ini sudah kita pelajari di kelas 10, yaitu ada mula-mula, reaksi, sisa. Seperti ini. Dibuka lagi nanti buku kelas 10-nya. Mula-mula HCl berapa? Kita lihat. Nah, di sini HCl dia 50 mili HCl 1M. Maka untuk mencari molnya yaitu sama dengan M besar kali V, yaitu M besarnya 1 kali 50 mili, yaitu sama dengan 50 milimol. Kemudian yang untuk NaOH sama, karena dia 50 mili dan 1 molar, N-nya juga sama cara menghitungnya. M kali V 1 kali 50, yaitu sama-sama 50 milimol. Kita masukkan HCl-nya di sini 50 milimol, NaOH-nya juga sama 50 milimol. Saat mula-mula, yang dinamakan mula-mula berarti sebelum dia tercampur itu, sehingga di sini belum ada NaCl, belum terjadi. Kemudian saat setelah bereaksi bagaimana cara menghitungnya? Yaitu 50 dibagi ini, karena ini sudah setara reaksinya. Ini 1 koefisiennya, 50 bagi 1 itu 50. Cara menghitungnya ya, 50 mula-mula dibagi dengan koefisien. Karena di sini koefisiennya 1, maka 50 bagi 1 adalah 50. 50 dibagi dengan 1 koefisien sama 50. Karena hasilnya sama, maka tinggal kita tuliskan di yang bereaksi. Bila hasilnya tidak sama, maka dicari hasil yang terkecil. Hasil yang terkecil kemudian dikalikan dengan masing-masing koefisien. Kita anggap ini hasil yang terkecil. Kita kalikan dengan masing-masing koefisien, kita tuliskan di yang bereaksi. 50 kali 1 nanti hasilnya 50. 50 kali 1, 50. 50 kali 1 koefisien 50, 50 kali 1 koefisien 50. Ini kita kurangi, ini habis, ini tinggal turun 50, ini 50. Satuannya adalah milimol. Ini satuannya sama semua, 50 milimol. Kemudian kita ubah dulu sebelum masuk ke delta H. Jadi ini nanti yang akan kita pakai. N-nya adalah sama dengan 50 milimol. Kita ubah dulu ke mol. Untuk diubah ke mol, maka dia dibagi berapa mol dia? Dibagi 1000 ya. Berarti ini 0,05 mol. Nah, setelah molnya ketemu, baru kita masukkan ke dalam delta H. Saya taruh bawahnya ya. Molnya ketemu 0,05, maka kita tuliskan 0,05 mol, sehingga hasilnya nanti ketemu minus 54,6 kilojoule per mol. Nah, ini adalah untuk jawaban yang A, delta H-nya. Kemudian untuk yang B, tulislah persamaan termokimia. Persamaan termokimianya jadinya B ya, persamaan
termokimia. Jadi ada HCl ditambah dengan NaOH. HCl-nya ini dalam keadaan liquid, ini dalam keadaan aqueous, menjadi NaCl dalam keadaan aqueous plus H2O dalam keadaan liquid. Nah, ini adalah suatu persamaan reaksi. Nah, untuk menunjukkan dia persamaan termokimia, maka kita harus menambahkan entalpinya, entalpi yang sudah kita hitung tadi, yaitu berapa tadi delta H-nya? Delta H-nya adalah minus 54,6 kJ per mol. Sehingga di sini kita tambahkan delta H-nya adalah sama dengan minus 54,6 kJ per mol. Nah, ini adalah reaksi termokimia. Oke. Sekianlah penjelasan mengenai termokimia bagian pertama. Mudah kan? Nah, kalau kalian belum paham atau ada masih yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di komentar bagian mana yang belum paham. Dan jangan lupa terus ikuti channel saya Farihatul Ummah dengan klik tombol subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.